Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal SKB Guru SD CPNS tahun 2020, yaitu pada mata pelajaran PPKN, materi PBB dan hubungan internasional. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, di bawah ini adalah negara yang tidak termasuk negara-negara yang menandatangani piagam PBB pada tanggal 24 Oktober 1945 adalah titik-titik. A. Cina dan Uni Soviet. B. Jerman. C. Amerika Serikat. D. Inggris. Atau E. Prancis. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, Jerman. Kita lihat pembahasannya. Sebelum PBB diresmikan pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco, berlangsung penandatanganan konstitusi PBB bernama Piagam PBB oleh 51 negara anggota asli PBB. Kemudian, pada tanggal 24 Oktober 1945, diadakan peresmian PBB sekaligus ratifikasi Piagam PBB oleh 5 negara yang memiliki hak veto, yaitu yang pertama Tiongkok, Prancis, Inggris, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 2. Negara yang bukan anggota PBB boleh menjadi peserta dari Piagam Mahkamah Internasional sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh titik-titik. A. Dewan Ekonomi dan Sosial. B. Sekretariat Jenderal. C. Dewan Keamanan. D. Majelis Umum. Atau E. Dewan Perwalian. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, Majelis Umum. Kita lihat pembahasannya. Dasar hukum bagi adanya jurisdiksi mahkamah terhadap kasus-kasus yang diajukan kepadanya terdapat dalam Piagam PBB ini, yaitu pasal 93 ayat 1, juga pasal 93 ayat 2 Piagam PBB, yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 93 ayat 1, semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ipso facto menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Internasional. Kemudian pada pasal 93 ayat 2, negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Internasional dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam tiap-tiap kasus oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan. Jadi di sini adalah yang ditentukan oleh Majelis Umum, akan tetapi yang diusulkan oleh Dewan Keamanan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang D. Oke, soal berikutnya, soal nomor 3. Berikut ini bukan termasuk isi Piagam Muqaddimah PBB tentang cita-cita bersama dari bangsa-bangsa, yaitu titik-titik. A. Mengusahakan dan menegakkan keadilan. B. Menyelamatkan umat manusia dari kehancuran karena perang. C. Melarang perciptaan dan penggunaan senjata nuklir untuk seluruh bangsa. D. Melandaskan kepercayaan atas HAM dan warga negara. Atau E. Mendorong dan menjunjung tinggi hukum internasional. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Melarang penciptaan dan penggunaan senjata nuklir untuk seluruh bangsa. Kita lihat pembahasannya. Isi Muqaddimah Piagam PBB. Yang pertama, bertekad untuk menyelamatkan generasi yang akan datang dari kesengsaraan yang disebabkan perang. Kemudian yang kedua, memperteguh kepercayaan pada hak asasi manusia, pada harkat dan derajat manusia, persamaan hak bagi pria maupun wanita dan bagi segala bangsa, besar maupun kecil.
Kemudian yang ketiga, menegakkan keadaan di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat terpelihara. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemajuan sosial dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam alam kebebasan yang lebih luas. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 4. Persetujuan Piagam PBB atau United Nations Charter yang ditandatangani pada tahun 1945 dalam suatu upacara di kota titik-titik A. Berlin, B. Moskow, C. Los Angeles, D. New York, atau E. San Francisco. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Kota San Francisco. Kita lihat pembahasannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Tujuan dibentuknya PBB antara lain untuk mendorong kerjasama internasional antar negara anggota PBB. Pembentukan PBB beserta asas dan tujuannya diatur dalam Piagam PBB atau United Nations Charter. Piagam PBB merupakan sebuah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco 75 tahun yang lalu atau pada tanggal 26 Juni 1945. Piagam PBB disetujui oleh 50 negara anggota asli PBB dan terhitung mulai tanggal 24 Oktober 1945. Piagam PBB mulai diberlakukan setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, yaitu Cina atau Tiongkok, kemudian Perancis, Uni Soviet, Britania Raya atau Inggris, dan Amerika Serikat, serta oleh mayoritas negara penandatanganan lainnya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5. Di bawah ini yang merupakan tujuan didirikannya Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah titik-titik A. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional, B. Menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan pada negara lain, C. Mengakui kesamaan hak dan kedaulatan dari semua negara, D. Untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan, atau E. Untuk menghindari ancaman peperangan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kita lihat pembahasannya. Tujuan utama PBB adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Kemudian yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kemudian yang keempat, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara-negara yang membahayakan perdamaian dunia. Dan yang terakhir, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Negara-negara peserta Piagam Mahkamah Internasional dapat menerangkan bahwa mereka mengakui kekuasaan Mahkamah Internasional sebagai kekuasaan yang mengikat berdasarkan hukum dan dapat tidak mengikat berdasarkan titik-titik. A. Proses perkara, B. Perjanjian istimewa, C. Perselisihan hukum, D. Surat gugatan, atau E. Putusan pengadilan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Perselisihan hukum. Kita lihat pembahasannya.
Mahkamah Internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Para anggotanya terdiri atas ahli hukum terkemuka, yakni 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum, dan masa jabatan mereka adalah 9 tahun. Mahkamah Agung Internasional atau biasa disebut dengan Mahkamah Internasional merupakan mahkamah pengadilan tertinggi di seluruh dunia. Pengadilan internasional dapat mengadili semua perselisihan yang terjadi antara negara bukan anggota PBB. Dalam penyelesaian ini, jalan damai yang selaras dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional yang digunakan. Mahkamah Internasional mengadili perselisihan kepentingan dan perselisihan hukum. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang C. Soal berikutnya, soal nomor 7. Peranan hukum internasional dalam ketertiban dan perdamaian dunia adalah titik-titik. A. Sebagai pedoman dukungan antar bangsa. B. Sebagai pedoman penyelesaian sengketa antar bangsa. C. Sebagai landasan untuk menjalankan hubungan diplomatik. D. Mengatur keberadaan organisasi-organisasi internasional. Atau E. Melarang melakukan penyerangan terhadap negara lain. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Sebagai pedoman penyelesaian sengketa antar bangsa. Kita lihat pembahasannya. Ada beberapa peran hukum internasional yang dapat dipakai dalam ketertiban dan perdamaian dunia. Menurut Dr. Sutiarnoto tahun 2016, pada prinsipnya, hukum internasional berupaya agar hubungan-hubungan antar negara terjalin dengan persahabatan atau friendly relation among states dan tidak mengharapkan adanya persengketaan. Kemudian yang kedua, hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Kemudian yang ketiga, hukum internasional memberikan pilihan-pilihan yang bebas kepada para pihak tentang cara-cara, prosedur atau upaya yang seyogyanya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya. Kemudian yang terakhir, hukum internasional modern semata-mata hanya menganjurkan cara penyelesaian secara damai. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 8. Berikut ini termasuk isi Piagam Atlantik atau Atlantic Charter, kecuali titik-titik. A. Kebebasan dari ketakutan. B. Kebebasan dari kemiskinan. C. Hak untuk menguasai negara lain. D. Pencegahan aneksasi. Atau E. Hak untuk menentukan nasib sendiri. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Hak untuk menguasai negara lain. Kita lihat pembahasannya. Berikut ini adalah isi dari Piagam Atlantik. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah pengambilan sebagian daerah negara yang kalah perang untuk dimasukkan ke dalam wilayah negara yang menang perang, atau yang biasa disebut dengan aneksasi. Tindakan itu akan merusak perdamaian dan menjadi benih timbulnya perang. Karena cepat atau lambat, negara yang sebagian wilayahnya diambil akan merebut kembali dengan jalan apapun. Kemudian yang kedua, kepada setiap negara diberi hak untuk menentukan nasib sendiri. Kemudian yang ketiga, semua pihak harus mengusahakan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, cukup pangan, sandang dan perumahan, serta perbaikan syarat-syarat kerja. Kemudian yang terakhir, mencegah tindakan kekerasan dalam menyelesaikan pertikaian internasional. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Salah satu contoh peran PBB dalam bidang hukum
hukum dan kemanusiaan yang dapat dinikmati oleh masyarakat internasional adalah titik-titik. A. Berakhirnya Perang Amerika Serikat dengan Irak. B. Berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. C. Menghentikan percobaan nuklir. D. Berperan dalam penanggulangan peledakan penduduk yang menyebabkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Atau E. Penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Legitan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Berperan dalam penanggulangan peledakan penduduk yang menyebabkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kita lihat pembahasannya. Peranan PBB dalam bidang hukum dan kemanusiaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, memupuk hak asasi manusia. Yang ketiga, berperan dalam penanggulangan peledakan penduduk yang menyebabkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kemudian, sedangkan untuk jawaban A, B, C, dan E adalah peran PBB dalam bidang keamanan, perdamaian, dan kemerdekaan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang D. Oke, selanjutnya kita lanjut soal nomor 10. Grotius atau Hugo de Groot telah mengumandangkan dalam karyanya De Jure Belli et Pacis, yaitu tentang titik-titik. A. Piagam PBB. B. Masyarakat dan taraf hidup manusia. C. Kemenangan yang abadi. D. Gagasan buat perdamaian abadi. Atau E. Hukum perang dan perdamaian. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Hukum perang dan perdamaian. Kita lihat pembahasannya. Hugo Grotius adalah seorang ahli hukum Belanda yang filsafat hukumnya memiliki dampak besar pada perkembangan pemikiran politik abad ke-17 dan pada teori-teori moral pencerahan. Dipercaya oleh para ahli teori internasional kontemporer sebagai bapak hukum internasional. Karyanya pada kedaulatan, hak perdagangan internasional, dan norma-norma perang yang adil terus menginformasikan teori-teori tatanan hukum internasional. Karya utamanya, De Jure Belli et Pacis, atau hak-hak atau hukum peperangan dan perdamaian, sangat terkenal dalam hal ini, serta Mali Liberum, sebuah doktrin yang mendukung kebebasan lautan, yang dianggap sebagai pendahulu, inspirasi, dan tulang punggung hukum modern laut. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang E. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.